Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di pertemuan kedua praktikum mata kuliah pemrograman deklaratif. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari bahasa prolog ya. Jadi prolog merupakan bahasa pemrograman deklaratif yang khusus dirancang dan cocok untuk pemrograman berbasis simbol dan logika. Prolog singkatan dari Programming in Logic atau pemrograman dalam logika dan didasarkan pada gagasan untuk mendefinisikan hubungan antar objek. Setelah hubungannya didefinisikan, kemudian kita dapat menggunakan pertanyaan dan program akan menjawab pertanyaan tersebut. Prolog sesuai untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pencarian atau search dan penawaran atau reasoning seperti pemecahan teka-teki, perencanaan, pemrosesan bahasa alami, dan sistem akar. Memasuki sintaks dasar dari bahasa prolog itu ada 3 hal yang perlu diingat, yaitu fakta, aturan atau rules, dan query. Program prolog tersusun berdasarkan fakta dan aturan yang mendefinisikan relasi antar objek yang telah dideklarasikan. Setelah fakta dan aturannya kita definisikan, maka kita dapat membuat query intinya. Yang pertama, fakta atau facts merupakan pernyataan tentang objek yang akan selalu dianggap benar. Fakta dituliskan sebagai predikat tanpa argumen atau sebagai predikat dengan argumen yang menyatakan hubungan atau relasi antar argumen-argumen tersebut. Seperti ini. Ditulis sintaksnya loves dalam kurung John, Mary, dan akan selalu diakhiri dengan titik. Ini dibaca John loves Mary. Kemudian yang kedua ini hampir mirip dengan yang pertama, tapi pastinya beda. Yang kedua ini dibaca Mary loves Jane. Kemudian pada baris ketiga ini dia cuma ada satu argumen, dimana menyatakan bahwa John merupakan seorang laki-laki atau man, seperti itu ya. Kemudian Mary adalah woman dan Jane adalah woman juga. Kita akan praktik di Swish ya, silahkan kalian bisa buka swish.swi prolog.org. Kita tulis fakta, misalnya John merupakan seorang laki-laki. Nah, ini satu fakta yang telah kita tuliskan. Kemudian misal kita tulis Mary adalah seorang perempuan. Oke. Ini fakta. Ini dinamakan dengan fakta. Misal juga silsilah keluarga, dalam silsilah keluarga misalnya Budi merupakan ayah dari Ani. Seperti ini. Budi merupakan ayah dari Ani. Kemudian Budi juga merupakan ayah dari Rama. Nah, ini fakta. Selanjutnya Siti ibu dari Ani, dan Siti juga ibu dari Rama. Ini adalah beberapa baris fakta yang kita deklarasikan dan akan selalu dianggap benar oleh program. Kemudian selanjutnya setelah fakta juga ada yang namanya aturan atau rules. Merupakan pernyataan tentang objek yang kebenarannya bergantung pada pernyataan lain. Nah, rules ini ditulis sebagai predikat yang punya dua bagian, yaitu ada bagian head dan juga ada bagian body yang dipisahkan oleh operator titik 2 dan strip, dimana keterangannya head menunjukkan hubungan yang ingin didefinisikan,
Sedangkan body berisi syarat-syarat yang harus terpenuhi agar hubungan tersebut dianggap benar. Nah, misalnya seperti ini. X loves Y apabila Y loves X. Nah, X dan Y ini merupakan variabel, ya. Jadi variabel ditulis menggunakan huruf kapital atau uppercase, berawalan kapital atau hanya satu karakter kapital. Sedangkan konstanta ditulis menggunakan huruf kecil atau lowercase. Ya. Jadi Budi, Ani, kemudian Rama dan Siti ini adalah konstanta. Misal ada aturan seperti ini. Kita buat fakta baru di mana ayah itu laki-laki dan ini harus dan Siti merupakan perempuan. Budi adalah laki-laki, Siti adalah perempuan. Kita buat rules yang mendefinisikan bahwa syarat untuk seseorang akan dipanggil ayah. Jadi kita butuh fakta baru. Di sini ada orang tua, ya. Oke. Budi. Sebentar. Budi orang tua dari Ani. Siti juga orang tua dari Ani. Budi merupakan laki-laki dan Siti adalah perempuan. Budi merupakan orang tua dari Ani dan Siti adalah orang tua dari Ani. Seseorang X akan dipanggil ayah oleh Y apabila X merupakan orang tua dari Y dan X adalah laki-laki. Seperti ini. Ini adalah rules. Sebelumnya kita definisikan fakta-faktanya. Budi laki-laki, Siti perempuan. Budi orang tua Ani, Siti juga orang tua Ani. Tapi kita pengen tahu siapa yang ayah, Budi atau Siti. Maka kita buat rules kan. X merupakan ayah dari Y apabila X ini orang tua dari Y dan X adalah laki-laki. Oke, selanjutnya setelah kita buat rulesnya, ya di sini ada bagian head.
Bagian head ini rules yang ingin kita definisikan. Jadi bagian head ini adalah intinya. Kita mau ngapain di rules ini? Tujuannya adalah apa? Tujuan kita di sini ingin mencari seseorang bisa dipanggil ayah ketika apa. Kemudian dua baris ini merupakan bagian body atau isinya yang berisi syarat-syarat untuk bisa head ini dianggap sebagai true, gitu ya. Nah, syarat ada dua, jadi X merupakan ayah dari Y ketika X adalah orang tua dari Y dan X merupakan laki-laki. Oke, setelah kita belajar mengenai cara menulis fakta dan aturan, selanjutnya kita belajar tentang query. Nah, dalam prolog, query ini artinya berbeda dari query yang biasa kita dengar. Di prolog ini, query adalah pertanyaan tentang hubungan antara objek-objek. Jadi sebelumnya kan udah kita definisiin hubungan antar objeknya di fakta dan rules. Selanjutnya, di query kita tanya tentang hubungan-hubungan antar objek itu, yang kemudian ditulis dalam bentuk predikat dengan argumen dan akan dijawab oleh interpreter prolog menggunakan fakta dan aturan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi program akan menjawab berdasarkan fakta dan rules yang telah kita tulis. Nah, cara menulis query-nya seperti ini. Question tag, strip, apa yang ingin ditanyakan, dan diakhiri dengan titik juga ya pasti. Di sini pada pertanyaan pertama ini menanyakan apakah Johnny mencintai Mary, atau apakah John loves Mary. Selanjutnya di baris kedua ini menanyakan hal yang sama tentang loves, namun argumennya berbeda. Di sini dia tanya apakah Mary loves John, seperti itu ya. Dan output dari interpreter nanti adalah true or false. Nah, di sini ada ringkasan prolog menggunakan huruf besar atau uppercase untuk menuliskan variabel dan huruf kecil untuk menuliskan konstanta atau atom. Query terdiri dari sebuah predikat dan argumen-argumennya, kemudian interpreter prolog akan mencari solusi dari query tersebut. Oke, kita coba di sini, misal ini harusnya koma ya, karena titik itu digunakan untuk menyelesaikan rulesnya. Jadi kalau rulesnya masih akan berlanjut, misal di sini kita ingin tulis rules lagi, maka sebelumnya kita tulisnya koma bukan titik ya. Tapi kalau udah selesai ya kita tulis titik. Di sini misal kita ingin nanya apakah Budi laki-laki, jadi seperti ini, apakah Budi ini laki-laki, kita taruh error karena di sini ada keterangannya question text strip, jadi kita nggak perlu tulis lagi. Oke, kita coba. Nah, outputnya adalah true karena di fakta memang benar kita bilang bahwa Budi adalah laki-laki. Coba kita ganti, apakah Siti laki-laki, maka jawabannya adalah false ya. Ini query berdasarkan fakta. Gimana kalau kita mau cari query berdasarkan rules ya? Di sini kan kita mendefinisikan rules untuk seseorang merupakan ayah dari Y ya, X merupakan ayah dari Y. Dari fakta-fakta yang ada kita baru pakai si Ani ya. Misal kita tanya apakah Budi adalah ayah dari Ani, yang harusnya bersifat true, walaupun di fakta kita nggak nulis kalau Budi merupakan ayah dari Ani, tapi dari rules ini, dari aturan yang udah kita buat, harusnya program bisa menjawab ya bahwa benar Budi merupakan ayah dari Ani. Apakah Budi merupakan ayah dari
Rama. Harusnya enggak, karena kita nggak sebut Rama ya di fakta. Ya, antara false atau error ya false, karena kita nggak ada bilang Rama di sini. Kecuali di sini kita tulis lagi Budi ini orang tua dari Rama, maka kan true. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan tentang true or false. Nah, bisa juga kita tanya buat query. Ini kalau nggak salah. Ini kita mau nanya, Budi ini ayahnya siapa? Gitu. Jadi kita tulis underscore. Oh, salah ya. Saya agak lupa. Berarti di sini kita tulis variabel. Oke. Di sini kita tanya, Budi itu ayah dari Z. Z ini variabel bukan konstanta. Kalau kita tuliskan variabel di dalam query, maka program akan cari variabelnya itu apa. Nilai dari variabel itu apa. Gitu ya. Di sini kita tanyakan, Budi ini ayahnya siapa? Program jawab, Budi adalah ayahnya Ani. Harusnya yang keluar adalah Budi ini ayahnya Ani dan Rama. Kita tinggal klik next saja. Nah, dia akan keluar dua-duanya. Jadi Budi ini ayah dari Z, di mana Z adalah Ani, Z juga Rama. Ya, jadi bisa disimpulkan Budi ini ayah dari Ani dan Rama. Gitu ya. Oke, sekian. Mungkin itu aja praktik di pertemuan 2 kali ini. Silahkan kalian coba-coba cara ngebentuk fakta dan rules, kemudian kalian coba untuk nanya di query juga untuk lebih mengasah logik kalian di sini di prolog. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.